Oke, kali ini kita belajar bagaimana pengisiannya ya. Contohnya langsung ya. Nah, untuk contoh ini menggunakan data dari BPKAD karena data itu yang kami punya. Oke, nah, silakan ambil datanya misalkan dari TPP November. Ambil nama, NIP, dan jabatan, kelas jabatannya. Copy, ya. Lalu masukkan ke sheet di format hitung tadi, di bagian sini. Di sheet daftar ya. Pengisian kita tuh di sheet daftar. Nama, NIP, jabatan, kelas jabatan, persentase token. Silakan di paste value. Nah, persentase token kita buat misalkan 100% ya. Oke. Ini kita matikan dulu yang ini ya. Nah, matikan ya. Nah, ini belum diisi ya. Nanti kita lihat. Setelah nama ini dianggaplah kita ambil contoh nama ini sudah masuk. Kalau teman-teman nanti bisa langsung kopikan ke seluruh nama-namanya di sini. Ya. Nah, sekarang kita masukkan template gaji Desember dulu di sheet template gaji Desember ya. Nih di sini kita masukkan data template gaji Desember. Ambil dulu filenya ya. Ini kita ambil semuanya, seluruh pegawai ya, kopikan dari data yang template tadi, template gaji Desember 2025 ya. Nah, kita masukkan ke sini. Klik kanan, tinggal paste value ya. Nah, otomatis nanti kalau kita lihat lagi ke data pajak, nah ini dapat dia datanya ya. Nih di sheet data pajak nanti data yang diperlukan dari data gaji itu nanti tampil semua nih ya. Kita tampilkan, otomatis semuanya langsung tampil. Tinggal nanti eselonnya yang kita ganti, yang warna kuning ini ya. Gaji neto Desembernya keluar. Nah, di sini gaji bruto Desember. Karena kami di BPKAD sudah bayar pajak gaji Desember, maka kita ini isikannya 0 ya. Dah, itu 0. Berarti semuanya nanti 0. Kalau teman-teman yang sudah bayar pajak gaji Desember ya. Nah, tuh ya. Tuh PTKP-nya keluar nih. K2 67.500 nilai PTKP itu nominalnya ya. Itu berdasarkan dari data pegawai yang tadi. Jika sudah punya istri berarti K, 2 anak. Nah, itu kalau laki-laki. Kalau kita misalkan anggaplah kita rubah nih misalkan NIP-nya. Nah, nanti kita cobain nanti perempuan. NIP-nya kita ganti nih misalkan nih. Ini kan di sini nih tandanya nih. Kalau 1 itu laki-laki, kalau 2 itu perempuan. Kita tambahkan 2. Nah, ini kopinya langsung nggak mau. Ini harusnya pakai teks. Nah, baru bisa dia. Ya. Kopikan. Nah, ini kita ganti. Kita mau lihat tadi angka tadi. Kita gantikan 2. Otomatis di sini TK 0 ya. 2 perempuan tuh TK 0 karena secara pajak semua perempuan itu dianggap TK 0. Jika statusnya ternyata misalkan single parent punya 2 anak, maka harus ada surat dari RT dan lurah kalau tidak salah untuk dibawa ke KPP setempat agar status pajak teman-teman itu berubah dari harusnya TK 0 menjadi misalkan TK 2 karena ada tanggungan 2 anak kan. Ya, tapi kalau selagi tidak ada pengajuan seperti itu maka dianggap TK 0 semua. Ya. Semua perempuan dianggap TK 0 semua. Oke. Kita balikkan lagi ke NIP yang asalnya. Ya. Nah, ini udah keluar kan?
Nah, sekarang setelah masuk template gaji, kita masukkan UWP aplikasi Taspen. Kita masukkan yang otomatis dulu. Kita ambil dari ini. Ya. Ini tarian dari Arif ya, yang punya BPJS Kesehatan. Silakan masukkan semuanya. Ya, kita copy. Nah, kita copy sini. Nah, yang perlu diperhatikan ini teman-teman. Untuk tabel ini yang dilihat cuma iuran pekerja TPP. Ya. Nah, ini otomatis nanti kalau teman-teman yang di sini nanti otomatis yang kolom tadi yang dihitung. Kita tinggal pastekan di sini. Nah, ini otomatis diambil sini. Nanti kita lihat sini. Jadi tinggal klik kanan, paste preview ya di sheet IWP aplikasi Arif. Jadi seluruh pegawai di OPD teman-teman masukkan semua saja. Nanti kan mana yang kita buat daftar TPP itu yang masuk ya. Nah, tuh lihat nih nilai IWP-nya langsung masuk nih di daftar, sheet daftar ya. Langsung otomatis masuk di kolom Q IWP 1% dari aplikasi Arif. Karena yang dicek adalah NIP-nya. NIP ini yang mengecek ke bagian di sheet WP tadi aplikasi Arif. Nah, kemudian kita masukkan data ibu potnya. Ya, contoh kita pakai ibu pot yang ini Januari nih. Nah, ambil semua seluruh pegawai ya, di blok klik kanan, copy, kemudian masukkan ke file perhitungan tadi di kolom data ibu pot. Ini di kolom data ibu pot ya. Kemudian kolom ini langsung klik kanan. Di paste value. Nah, ya. Ini untuk Januari. Nanti harus masukkan sampai seluruhnya, ya. Seluruhnya. Itu dimasukkan. Nah, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Karena kami sampai November sudah inputkan, maka nanti seluruhnya ini harus diinputkan di sheet ini. Sheet data ibu pot ya. Ini Januari baru nih. Nanti kita masukkan satu-satu. Nah, buka lagi. Ya. Blok lagi nilainya sampai terakhir pegawainya. Copy. Tarik lagi ke file perhitungannya ya di sheet data ibu pot. Pastikan. Nah, untuk percontohan ini kita cobakan untuk 1-2 bulan ini saja dulu. Nah, nanti lihat sini. Nah, di sheet rekap penghasilan pajak otomatis penghasilan ibu potnya masuk sini ya. Jadi tidak perlu ngitung lagi satu-satu. Nanti berapapun pegawainya ada 20, 50 asal data yang sudah masuk sini nanti langsung otomatis perhitungannya ke ibu pot ya. Ini baru contoh ya. Nah, kalau enggak kita nanti masukkan semuanya karena biar menghitung setahun ya. Oke. Kita close dulu yang Januari, Februari. Kita tarik yang Maret. Oke, nanti ini Maret. Kopikan. Taruh lagi ke sini ke bawahnya. Dipaste ya. Nah, terus dipaste. Nah, sekarang April ya. 1 April. Copy lagi blok datanya di copy. Terus dipastekan lagi di file kita tadi. Nah. Mei.
Masukkan ke sini lagi. Terus ya, sampai terakhir ibu pot ya. Ini bulan Juni. Nah, data ini biarkan aja, ambil yang sampai PPK pun nggak apa-apa. Karena yang nanti yang tampil hanya yang diperlukan saja. Ya. Walaupun diambil, siapa tahu nanti perlu untuk perhitungan yang P3K kan. Jika nanti diperlukan. Jadi tidak payah lagi untuk ngambil data ibu potnya. Nah, ini Juli ya. Klik kanan, copy. Pastekan sini. Ya, Juli. Kita tutup aja dulu yang template gaji tadi. Ya. WP-nya kita tutup dulu filenya. Nah. Juli sudah, kita close. Kita ambil yang Agustus. Klik kanan, copy, paste. Nah, teman-teman kalau untuk pengambilan data ibu pot dari Cortex sudah ada panduannya juga di channel ini ya. Nanti silakan cari aja nama videonya. Kita sudah buatkan pengambilan data ibu pot di Cortex ya. Nanti kita kasih link di tambahan di video ini biar tahu mana video yang mau tonton untuk mengambil data ibu pot ya. Kalau dulu cuma dibatasi 50-50, kalau sekarang sudah bisa 500 data sekali ambil ya untuk per bulannya. Nah, ya ini sudah Oktober. Oke. Terakhir kita ambil yang November. Ya. Oke, masukkan lagi terakhir. Nah, ya. Nih, sudah sampai November. Kita lihat di rekap penghasilan pegawai. Oh, udah penghasilan setahun. Nah, dari Januari sampai November, semua direkap penghasilannya. Untuk kalau contoh ini ada Pak Nasir ya, itu kaban kami. Penghasilannya berapa, pajaknya berapa. Nah, nanti otomatis penghasilan setahun di sini. Tinggal masukkan TPP deposit dan gaji deposit ya. TPP deposit dan gaji deposit ini diambil dari gaji template gaji Desember ya. Nah, kita cari nama beliau Nasir. Ya, Ahmad Nasir. Nah, perhitungannya itu kan jumlah gaji bruto kolom AQ dikurang potongan PPh. Nah, mana PPh ini apa? Nah, kita lihat. Nah, ini. Ya. Kolom AQ ya, kolom AQ dikurangi PPh 0 ya. Nah, berarti 0 ini harusnya. Nah, jadi kolom AQ dikurangi kolom AN. Ya, pajaknya 0 karena dia ini sudah, kalau digaji Desember itu hitungannya masa rampung pajaknya. Ya, makanya kemarin bingung teman-teman, biasanya dapat potongan kok ini 0 kan. Nah, jadi berapa yang dimasukkan itu di sini. Kita copy, masukkan di rekap ini gaji dan pajaknya 0 ya.
Nah, untuk apa? TPP depositnya ini kemarin berapa ya? 35 juta kalau nggak salah nih. TPP November. Nah, ini jumlahnya TPP November ini 35 juta. Masukkan ke sini penghasilannya ya. Terus berapa pajaknya? Ini 6.800.000 ini. Kita kopikan, masukkan ke file sini. Nah, ya. Jadi sudah ada nilai penghasilan lewat EBUPOT, ada yang penghasilan lewat deposit untuk TPP dan pajaknya juga gaji deposit. Total penghasilan secara dibayar deposit 43 juta dan pajaknya 6 jutaan. Ya. Nanti itu dijelaskan pada saat perhitungan yang pajak ya. Nah, sekarang kita lihat di sheet pajak. Nah, disinilah semua perhitungannya. Nah, tuh. Keluar dia penghasilan bruto sampai dengan bulan November itu 600 juta ya. Nah, ini sudah sama dengan nih penghasilan setahun sudah dibayar. Total dari yang diinput di penghasilan di EBUPOT ditambah dengan total penghasilan yang deposit. Kenapa dimasukkan ke sini? Karena perhitungan yang sudah dibayar deposit beda dengan perhitungan yang belum dibayar. Karena kita sudah bayar deposit, maka bukan di form ini. Nah, ini kan 0 nih. TPP Desembernya 0, ya. Gajinya juga 0. Nah, TPP November itu apa? 0 semua kan? Wah, ini lupa kita bayar di TPP bulan Desember nih. Harusnya kita masukkan ke sini. Nilainya berapa nih? Nah, sesuai TPBK ini 16 juta, kopikan ke sheet sini. Nah, 16 juta yang TPPKK 16 juta juga ya. Masukkan ke database TPPKK Desember. Nah, di sini. Terakhir masukkan TPP database TPPBK. Berapa nilainya? Ini kita bisa ambil dari TPP November ya, nilainya ya. Nah, biasanya kan nggak berubah nilai secara apa? SK kan? Oke. Nah, nanti tampil di sini. Di sheet TPP bulan Desember tampil ya. Karena ini yang mau kita bayar. Belum kita bayar deposit. Jadi kalau teman-teman yang TPP bulan Novembernya belum dibayar deposit, itu harus diisi di sheet database BK November, database TPP KK November, dan database TPP PK November. Biar nanti di sini otomatis keluar duitnya. Ya, jadi bukan di sini ngisinya, tapi di sheet database BK November, database KK November, dan database TPP PK November. Karena perhitungan persentase ada di sheet ini. Nah, ini kan ada persentasenya. Sedangkan yang di pajak sini ini sudah nilai duitnya. Ya. Kalau kayak kami yang di BPKAD TPP bulan Novembernya sudah dibayar, maka di sini 0. Sudah dibayar secara deposit ya, maka sininya 0. Nah, bagi teman-teman yang OPD-nya belum bayar TPP bulan November, maka harus diisi. Nanti nilainya ada muncul di sini. Ya. Oke. Nah, di sini akhirnya dapatlah penghasilan bruto Desember. Itulah senilai TPP Desember yang harus kami bayar pajaknya. Ya. Ditambah dengan penghasilan bruto yang tadi direkap, ya. Ini penghasilan EBUPOT ditambah deposit, inilah keluarnya di sini kolom ini. Ditambahkan kedua ini, itulah hasilnya penghasilan bruto setahun. Ya, 636 juta 969.108 rupiah. Nah, jumlah bulannya karena Pak Nasir ini setahun, maka di sini 12. Nah, otomatis biaya jabatan 6 juta,
iuran pensiun 2.400.000, total pengurangnya 8.400.000. Maka penghasilan neto setahun ada di kolom N ini. Ya, penghasilan bruto setahun dikurangi pengurang tadi, itulah penghasilan neto setahun. Ya. Nah, dari penghasilan ini kita hitung berapa yang PTKP-nya, penghasilan tidak kena pajaknya. Nah, jadi penghasilan neto setahun ini dihitung dulu, dikurangi nanti PTKP-nya. Karena kita tadi dapat K2, kawin dan punya anak 2, maka nominalnya PTKP-nya 67.500, otomatis keluar. Nanti dikurangi, di AQ ini adalah penghasilan neto setahun dikurangi PTKP, itulah penghasilan kena pajak setahun. Nah, dari penghasilan kena pajak setahun inilah dihitung berapa penghitungan pajak setahunnya. Nah, itu di kolom AR ini. Ya. Ini udah rumus nih. Jika ini nih 500 juta apa semua, nggak usah dirubah nih rumusnya. Nanti dapat ternyata dari 561 juta ini kena pajaknya 112.320.700 rupiah. Ya. Nah, dari ini, ternyata sudah diproses di Kortex 101.360.188 dari 112 ini. Maka secara BPA2 nanti keluarlah nilai pajak yang belum diproses Kortex itu senilai ini 10.960.512 rupiah. Ya, itu nanti di Kortex. Nah, untuk pengisian dan pembanding file ini dengan Kortex, nanti ada file panduan lagi, video lagi ya. Nanti linknya akan kita sampaikan di sini juga, link untuk membandingkan nih. Setelah dapat data di sini, bagaimana penginputan di BPA2. Ya, bagaimana penginputan di BPA2-nya dari data ini ya. Nah, setelah dapat nilai pajak setahun yang belum diproseskan di Kortex, ternyata kita sudah bayar deposit nih senilai 6.888.646 rupiah untuk Pak Muhammad Nasir. Maka yang harus kita bayar di TPP Desember adalah senilai ini 4.071.866 rupiah. Jadi yang nanti dibayar deposit di TPP Desember itu senilai kolom ini, kolom AP ini. Berapa totalnya nanti di bawah? Ya, dari seluruh pegawai berapa nih yang mesti dibayar? Nah, di situ nanti dibayar totalnya ya. Kalau kami kemarin kalau nggak salah 72 jutaan. Ya. Nanti dilihat setelah input semua pegawai baru ketahuan berapa kurang lebih bayarnya dari pajak yang harus teman-teman bayar. Nah, kadang kan ada dinas yang sudah EBUPOT-nya belum nyampe November tapi sudah bayar deposit, maka itulah gunanya di perhitungan yang ini tadi. Berapa yang sudah dibayar EBUPOT, berapa perhitungan penghasilannya berapa, pajaknya berapa. Yang sudah dibayar deposit untuk TPP berapa, yang dibayar di gaji deposit berapa. Nah, jadi di situ intinya. Kenapa dipisah antara EBUPOT dengan deposit? Karena pengaruhnya di sini. Ini. Yang dilihat oleh BPA2 Kortex itu yang sudah diproses EBUPOT. Kalau yang masih dalam bentuk deposit itu mereka belum tahu pendataannya. Maka itulah gunanya tadi, setelah diketahui pajak setahun belum diproseskan di Kortex, kita harus masukkan lagi kolom pajak yang telah dibayar deposit. Nah, selisihnya itulah yang harus dibayar, berarti itulah yang belum kita bayar, itu ya. Poinnya di situ. Nah, nanti secara langsung masuk ke dalam daftar, diisi daftar nih, otomatis nih, ya. Jadi teman-teman nggak perlu lagi hitung di sini, nanti tinggal hapus warna kuning ini. Ya, kuningnya nanti dihapus, tinggal tanda tangan ke pegawai-pegawai dalam OPD itu, ya bisa diajukan TPP-nya. Insya Allah hitungan ini sudah benar, asal data yang ada di sini, deposit, dan data yang ada di file sheet EBUPOT ini sudah semuanya masuk. Ya, sudah semuanya masuk. Nah, jika teman-teman punya pegawai yang mutasi dari dinas lain, silakan minta nilai EBUPOT pegawai tersebut lalu tambahkan di EBUPOT ini.
Kalau dia dibayar sudah proses EBUPOT, ya. Kalau dia belum bayar di proses EBUPOT, berarti pengisiannya di deposit, gitu. Jadi kalau benar EBUPOT, EBUPOT. Kalau deposit, deposit bayarnya di inputnya ya, sesuai pembayarannya. Kalau dia sudah berproses EBUPOT, masukkan semuanya di sini. Misalkan kayak Dini nih misalnya, pindahan dari OPD lain. Nah, nanti penghasilan dia dari awal itu misalnya Januari bulan Mei, maka masukkan di sini EBUPOT-nya dari Januari sampai Mei. Nanti otomatis dia dapat perhitungan setahun, di sini dihitung dan di setahun EBUPOT-nya. Ya. Oke, itu saja yang bisa kami sampaikan. Lebih kurangnya kami minta maaf. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.